Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita ini berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama ini untuk mempelajari ilmu. Yang itu kita ketahui bersama, dengan kita menuntut ilmu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang kita inginkan bersama agar kita nanti bisa bersama-sama berkumpul di surga bersama keluarga kita, bersama keturunan kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dan sanak keluarga mereka, keturunan mereka yang mengikuti keimanan juga. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'in ya, karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, syarah kitab Arba'in, ini Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin lin Nawawi wa Ibn Rajab rahimahumallahu. Kita sampai kepada hadis yang ke-8 ya. Hadis yang ke-8 ini membahas tentang ini aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Sampai mereka masuk Islam. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan akan kita bahas pada hadis yang mulia ini. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan selain Allah yang benar ya, selain Allah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah
dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka hanyalah kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Muhsin mengatakan dalam syarahnya, yang pertama, qauluhu umirtu al-amilu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Allah. Yani sabda beliau, aku diperintahkan, yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah. Begitu ya. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, umirtu, aku diperintahkan. Sebab memerintahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, li'annahu la amir lahu ghairu. Karenanya tidak ada yang memerintahkan beliau selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala sahabi umirna bikadza au nuhina an kadza. Dan apabila ini seorang sahabat mengatakan kami diperintah dengan demikian, gitu kan? Atau kami dilarang dengan demikian, maka yang memerintah dan melarang mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaidah. Kaidah yang harus kita pegang bersama. Ketika para sahabat mengatakan kami diperintah dengan demikian atau kami dilarang dengan demikian, maka siapa melarang dan memerintah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Yang kedua, kata Syekh, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan diganti oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Wartadda man irtadda minal Arab. Sebagian bangsa Arab murtad dan menolak menunaikan zakat. Jadi sebagian ini bangsa Arab murtad dan menolak menunaikan zakat. Maka apa? Azama Abu Bakrin ala qitalihim. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tadi dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah itu berazam, ya. Itu berazam, bertekad. Maka Abu Bakar bertekad, berazam untuk memerangi mereka, gitu ya. Siapa mereka tadi? Ini sebagian bangsa Arab yang murtad dan menolak menunaikan zakat. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa di antara hak dua kalimat syahadat adalah menunaikan zakat tanpa mengetahui hadis yang menambahkan salat dan zakat setelah dua kalimat syahadat. Seperti dalam hadis ini, ya. Maka itulah yang dikompromikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar radhiyallahu anhu ini mendebat Abu Bakar, Abu Bakar dalam masalah ini. Masalah apa? Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, orang-orang yang murtad, gitu ya. Maka Umar mendebatnya dalam masalah ini. Maka debat mereka berdua diabadikan dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah setelahnya. Maka murtadlah orang-orang yang murtad dari bangsa Arab. Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang menunaikan la ilaha illallah, maka darah dan harta mereka akan terlindungi dariku, kecuali dengan hak dan perhitungan mereka kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar zakat,
yang dulu mereka diperintahkan bayar ya, yang mereka bayar pada zaman Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW hidup, mereka bayar zakat. Namun ketika Nabi SAW meninggal, mereka enggan membayar zakat. Maka apa kata Abu Bakar? Niscaya aku pasti akan memerangi mereka karenanya. Maka kata Abu Bakar, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Kenapa? Karena mereka dahulu membayar zakat di zaman Rasulullah SAW. Namun mereka sekarang tidak membayar zakat. Gitu kan? Maka apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Demi Allah, sesungguhnya aku mendapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan, Allah Azza wa Jalla melapangkan Abu Bakar untuk berperang. Aku pun tahu bahwa dia benar. Nah, itulah tanggapan dari Umar. Dari Umar radhiyallahu anhu. Ketika mendengar apa? Ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, maka kita dapat faedah dalam hadis yang mulia ini, kejujuran iman seseorang itu akan tampak ketika dia sudah jauh dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, gitu kan? Maka selainnya bagi kita ini bersama-sama membenahi diri, memperbaiki kejujuran keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam agama Islam yang mulia ini. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam Al-Fath. Di sini Syekh membawakan, "Wa qad istab'ada qaumun sihhatahu bi anna al-haditha law kana 'inda Ibn Umar." Sebagian meragukan kebenaran hadis ini, kata Ibnu Hajar. Sebab jika hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Umar, maka apa? Niscaya dia tidak akan membiarkan ayahnya membantah Abu Bakar tentang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Seandainya mereka mengetahuinya, niscaya Abu Bakar tidak mungkin membenarkan Umar, berdalil dengan sabda Rasulullah SAW tadi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lalu berpindah dari hadis ini berdalil dengan qiyas, ya. Berdalil dengan qiyas. Yaitu dia berkata, aku pasti akan memerangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat, sebab keduanya bergandengan dalam Al-Qur'an, ya. Sebab keduanya bergandengan dalam Al-Qur'an, salat, zakat, begitu ya. Maka jawaban dari hal ini adalah yang Syekh katakan tadi, bukanlah sebuah keharusan jika hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, lalu dia mengingatnya di waktu itu. Jika dia mengingatnya, bisa jadi pula dia tidak ada di saat kejadian itu, kejadian. Tidak menutup kemungkinan, di sini kata Syekh, tidak menutup kemungkinan jika dia diingatkan, yakni jika dia diingatkan atau mengingat mereka dengan hadis setelah itu. Dan Abu Bakar tidaklah berdalil dengan qiyas saja. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq mereka mengatakan berdalil dengan qiyas, gitu ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidaklah berdalil dengan qiyas saja, kata Syekh di sini. Sebaliknya, dia juga mengambil dalil dari sabda Rasulullah SAW, kecuali dengan hak Islam. Abu Bakar berkata, zakat adalah hak Islam. Itu dalil Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka Ibnu Umar tidaklah bersendiri dalam meriwayatkan hadis di atas, gitu ya. Namun diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah dengan tambahan salat dan zakat di dalamnya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insyaallah taala pada kitab zakat, kata Syekh di sini. Dan kisah ini juga mengandung dalil bahwa sebuah hadis terkadang tidak diketahui oleh para sahabat senior, gitu ya, dan diketahui oleh selain mereka. Karena itulah segala pendapat tidak dianggap ini meskipun kuat jika ada hadis yang menyelisihinya. Tidak bisa dikatakan bagaimana bisa hal ini tidak diketahui oleh fulan, gitu ya. Bagaimana mungkin hadis ini tidak bisa diketahui oleh fulan, gitu. Maka tidak bisa dikatakan di sini, kata Syekh, seperti itu. Karena apa?
sebagian sahabat dan sebagian sahabat lainnya itu berbeda-beda. Ini kabar yang sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq. Itu faedahnya dari kisah. Ini kisah tentang awal-awal ketika Nabi Muhammad SAW wafat, dan sebagian orang-orang di bangsa Arab ada yang murtad dan enggan membayar zakat gitu. Maka para sahabat pun mengikuti ini Abu Bakar dan Umar untuk apa? Untuk memerangi orang-orang yang murtad dan menolak menunaikan zakat. Pada zaman siapa? Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka Syekh melanjutkan ya, keumuman memerangi manusia hingga melakukan perkara-perkara yang disebut oleh hadis ini dikecualikan atas ahli kitab jika mereka membayar jizyah, upeti. Dan dalam Islam ahli kitab yang bukan muslim itu bisa hidup damai dengan muslim, dengan orang-orang muslim bisa. Tapi ada syaratnya. Jika mereka membayar jizyah, upeti berdasarkan dalil Al-Quran, gitu ya. Demikian pula selain ahli kitab, jika membayar jizyah berdasarkan dalil dari As-Sunnah, nah, maka mereka wajib membayar jizyah. Itu semua diatur dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Buraidah bin Husayb ya, yang panjang, hadis Buraidah yang panjang dalam Sahih Muslim. Di awalnya disebutkan, di sini Syekh bawakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menunjuk seseorang panglima pasukan besar ataupun kecil ya, beliau mewasiatkan untuk pribadinya agar bertakwa dan mewasiatkan kepada pasukannya dengan kebaikannya, dengan kebaikan. Maka cukup 2 kalimat syahadat untuk memeluk Islam. 2 kalimat syahadat merupakan ini kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang dibebani syariat. Ini 2 kalimat syahadat. Jadi seorang itu jika ingin masuk Islam, maka yang pertama kali hal yang dia lakukan adalah ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Syekh di sini katakan, tidak usah ini menghiraukan pendapat para ahli kalam yang mengharuskan untuk bersandar pula kepada perkara-perkara lainnya seperti melihat dan maksud untuk melihat. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata ketika menjelaskan hadis ini mengandung dalil yang jelas bagi mazhab para ulama muhaqqiq dan mayoritas salaf dan khalaf bahwa seseorang itu jika meyakini agama Islam dengan kuat tanpa ada keraguan, maka sudah cukup itu baginya. Tidak wajib atasnya mempelajari dalil para ahli kalam dan mengenal Allah dengannya. Jadi cukup ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam. Maka di sini faedah lagi, Syekh katakan, ini perang atas orang menolak zakat dilakukan jika dia menolak dan melawan dengan perang, gitu ya. Adapun jika tidak melawan, maka zakat diambil dengan paksa darinya. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Ini pada akhir hadis ya. Pada akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan perhitungan mereka kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ya, ini barang siapa yang menampakkan keislaman dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harta dan darahnya terlindungi. Itu ya. Maka harta dan darahnya terlindungi. Ketika dia sudah menampakkan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya. Ya, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka juga kata Syekh di sini, harta dan darahnya terlindungi jika dia jujur secara lahir dan batin. Ya. Maka hal itu akan bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah jujur lahir dan batinnya, maka dia selamat. Tapi kalau hanya lahirnya saja nampak, batinnya itu mengingkari,
Ini berbahaya sekali. Bisa jadi ini orang munafik. Sedangkan apa? Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala itu terletak di keraknya neraka, bagian bawahnya neraka. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Gitu ya. Namun kata Syekh di sini, namun jika batinnya berbeda dengan lahirnya, maka dia seorang munafik dan dia termasuk penghuni neraka paling bawah, gitu ya. Penghuni neraka paling bawah sebagaimana dari Al-Qur'an tadi yang sudah kita ini bacakan. Maka kandungan dalam hadis yang mulia ini, mimma yustafad minal hadis. Yang pertama, al-amru bil muqatalah ila husuli syahadatain was salah was zakah. Ini perintah untuk berperang demi terciptanya dua kalimat syahadat, salat dan zakat. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah ya, bukan per individu ya. Pemerintah yang sah. Karena jangan sampai kita seperti orang-orang khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, gitu kan, yang bermudah-mudahan. Dan faedah kedua, itlaqul fi'l 'ala al-qaul. Ini dimutlakkannya perbuatan atas ucapan. Berdasarkan apa? Berdasarkan sabda beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan itu, gitu kan? Maka dimutlakkanlah perbuatan atas ucapannya. Wa mimma dzukira qablah asyhadatan wa huma qaul. Dan apa yang disebut sebelumnya adalah dua kalimat syahadat dan keduanya adalah ucapan. Itu ya. Yang ketiga isbatul hisab 'ala al-a'mal yaumal qiyamah atau yaumul qiyamah. Ini isbatul hisab 'ala al-a'mal yaumul qiyamah atau yaumal qiyamah. Penetapan hisab atas segala perbuatan pada hari kiamat. Pada hari kiamat ya. Yang keempat, faedah dalam hadis yang mulia ini, anna man imtana'a atau man imtuni'a an daf'i zakah qutila ala man'iha hatta yu'addiha. Ya, yang keempat, barang siapa yang menolak membayar zakat, maka dia diperangi karenanya sampai dia membayarnya, sampai dia mau membayar zakat. Yang kelima, anna man azhara al-islam qubila minhu. Barang siapa yang menampakkan Islam, maka hal itu diterima darinya. Adapun hakikat perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara batinnya. Yang keenam, faedahnya kata Syekh di sini, at-talazumu baina syahadatain wa annahu la budda minhuma ma'an. Dua kalimat syahadat saling berkaitan satu sama lain. Itu ya. Diperhatikan baik-baik. Saling berkaitan satu sama lain karena tidak mungkin orang itu bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Sebaliknya, dia beribadah kepada Allah, tapi tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka harus saling berkaitan. Dia harus meyakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Dan dia bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Begitu ya. Yang ketujuh, faedah kata Syekh di sini, penjelasan tentang keagungan salat dan zakat, ya, dan zakat. Karena apa? Karena salat adalah hak badan dan zakat adalah haknya harta ya. Dan zakat adalah haknya harta. Itu beberapa faedah dalam hadis yang mulia ini. Dan di antara faedah yang lainnya, ini kami tambah faedah yang lainnya dalam penjelasan ini Syekh Bandar ya. Syekh Bandar hafizahullah taala. Anna man ata bisyahadatain faqad sara musliman. Ini sama ya.
bahwasanya siapa yang sudah bersaksi dengan dua kalimat syahadat, maka jadilah dia seorang muslim. Jadilah dia seorang muslim. Dan sesungguhnya juga anna min haqqil islami iqamas salah wa ita az-zakah. Sesungguhnya termasuk hak Islam itu, setelah dia masuk Islam, gitu kan, dua kalimat syahadat, termasuk hak yang harus dia tunaikan adalah menunaikan salat, baru menunaikan zakat ya. Dan di sini ada sebuah kisah yang menarik yang dibawakan oleh Syekh Bandar hafizahullah taala dalam mensyarah hadis yang mulia ini. Ini Syekh mengatakan di sini wajibnya memerangi orang yang meninggalkan salat. Maka perkataan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa hadza amrun mujma'un alaih, dan ini adalah perkara yang disepakati padanya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummu Salamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dijadikan atas kalian itu pemimpin-pemimpin. Kalian mengetahuinya dan kalian mengingkarinya. Maka barang siapa yang mengingkari, maka dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang membenci, maka dia selamat ketika dia membenci kemungkaran itu. Akan tetapi, sini kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia itu ridha dan mengikuti kemungkaran mereka, maka kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kata para sahabat di sini, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, ya Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak, selama mereka itu salat, melaksanakan salat. Begitu pula dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Khalid ibn Al-Walid, Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah ya, Khalid, yang terkenal dengan keahlian perangnya. Dia meminta izin, ista'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seseorang. Maka apa dikatakan Nabi Muhammad SAW? La, tidak. La'allahu ayyakuna yusalli. Mungkin saja dia itu masih salat, itu masih melaksanakan salat. Maka salat ini perkara penting sekali. Maka apa kata Khalid? Wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Betapa banyak orang yang salat berkata dengan lisannya tapi tidak ada dalam hatinya. Nah, maka Khalid sudah berbicara soal hati, memvonis soal hati. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anqib ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Sesungguhnya aku tidaklah diperintah untuk membelah hati-hati manusia, qulubun nas, qulubin nas, tidak diperintah untuk membelah hati-hati mereka. Enggak diperintah. Wala asyqa butunahum, dan aku juga tidak diperintah apa? Untuk membelah perut-perut mereka, tidak diperintah untuk membelah kulub mereka. Karena itu perkara batin. Nah, maka kita hanya melihat dari perkara zahirnya saja. Nah, itu ya. Maka itu dalil yang sangat jelas sekali, sangat tegas sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga harus memperhatikan baik-baik tentang perkara salat 5 waktu ini. Tadi sampai-sampai Khalid meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh seorang laki-laki. Dan kita tahu kisah masyhur juga dengan Umar Ibn Al-Khattab ketika Rasulullah SAW diganggu atau ada perkara yang terjadi, Umar sering sekali meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memenggal leher
seseorang atau untuk membunuhnya. Tapi itulah di antara adab Rasulullah SAW, beliau menenangkan sahabatnya. Beliau alaihi salatu wasallam menenangkan Umar ibn al-Khattab, menenangkan di antaranya Khalid juga. Jadi begitulah cara beliau SAW mendidik para sahabat dengan berbagai macam wataknya, begitu ya. Dan juga di antara faedah hadis yang mulia ini adalah isbatul hisab yaumal qiyamah atau yaumul qiyamah. Ini tetapnya hisab, bahwasanya benar adanya hisab pada hari kiamat. Wa annal insana sayuhasibu ala amalih atau sayuhasabu ala amalih. Dan bahwasanya seorang manusia itu akan dihisab dengan amalnya nanti. Ya, pada kapan? Pada hari kiamat nanti. In khairan fa khairun. Apabila amalnya itu baik, maka baiklah nanti jadinya hasil tersebut. Wa in syarran fa syarrun. Dan apabila amal itu buruk, maka buruk pula nanti hasilnya. Begitu ya. Sebagaimana yang kita tahu bersama, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka barang siapa yang beramal dengan seberat biji zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan seberat biji zarrah keburukan, maka dia akan melihatnya juga. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dengan agama Islam ini, menunaikan hak-haknya. Nah, setelah mengucapkan kalimat syahadat, kita menunaikan salat yang 5 waktu yang sudah diwajibkan. Ini untuk setiap muslim yang sudah dibebani syariat. Dan juga wa yu'tuz zakah. Dan juga ini agar kita menunaikan zakat ya. Kita perhatikan zakat. Harta itu punya hak juga untuk dizakati ya. Kalau antum misalnya punya kambing yang sudah melebihi kapasitasnya, gitu kan? Punya onta yang sudah melebihi kapasitasnya, punya kebun ataupun hasil bumi yang di situ sudah melebihi kapasitasnya dan diatur syariat dikeluarkan zakat, maka berzakat. Gitu kan? Begitu pula zakat fitr. Kita diwajibkan dengan syarat-syarat yang sudah Rasulullah SAW utarakan. Begitu ya. Dan kita mengimani akan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat menghisab hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab ya. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan setiap satu orang membawa 70.000 orang. Banyak sekali ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam orang-orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini bisa kami sampaikan pada faedah pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar semuanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.